Halo anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai teks editorial. Nah, dalam pembahasan teks editorial kali ini kita akan membahas mengenai dua hal, yaitu pengertian dari teks editorial dan struktur dalam teks editorial. Nah, yang pertama mengenai pengertian teks editorial. Jadi anak-anak, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, teks editorial adalah artikel dalam surat kabar atau majalah yang mengungkapkan pendirian editor atau pimpinan surat kabar atau majalah tersebut mengenai beberapa pokok masalah. Nah, dari pemaparan yang sudah dijelaskan dalam KBBI, dapat disimpulkan bahwa teks editorial adalah teks dalam surat kabar yang berisikan pendapat redaksi atau editor yang berkaitan dengan satu peristiwa aktual, baik berupa kepentingan publik, yaitu bidang politik, ekonomi, sosial, hukum, lingkungan, dan budaya. Nah, anak-anak, teks editorial dapat ditemukan juga di harian media Indonesia dengan nama editorial, di harian Kompas dengan nama tajuk rencana, opini, dan tajuk di beberapa surat kabar lainnya. Nah, di sini ada yang mengetahui bahwa teks editorial berisikan tentang apa? Ada yang tahu? Ya, benar sekali bahwa isi dari teks editorial adalah bisa tentang sindiran, dukungan, pujian, kritikan, dan cemoohan mengenai topik atau tema yang sedang dibahas. Nah, selanjutnya yang kita akan bahas adalah mengenai struktur dari teks editorial. Nah, seperti yang sudah ditampilkan dalam PowerPoint, bahwa struktur dalam teks editorial ada 3 anak-anak. Yang pertama adalah pengenalan isu, yang kedua argumentasi, dan struktur yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, jadi kita akan membahas satu persatu dari ketiga struktur teks editorial yang sudah Ibu sebutkan tadi. Nah, struktur yang pertama adalah mengenai pengenalan isu. Pengenalan isu ini biasa disebut dengan pendahuluan teks. Nah, pengenalan isu itu seperti apa, Bu? Jadi, pengenalan isu itu sorotan peristiwa yang mengandung suatu persoalan atau masalah aktual yang dibahas oleh tim redaksi. Nah, anak-anak, letak pengenalan isu biasanya terletak di awal teks sebagai pembuka dalam teks editorial. Nah, struktur dalam teks editorial yang kedua adalah argumentasi. Argumentasi itu apa, Bu? Nah, dalam argumentasi ini tuh membahas apa? Membahas masalah atau persoalan yang akan dibahas dalam teks editorial. Nah, argumentasi ini tuh biasanya berisi pendapat atau tanggapan, bisa ulasan, saran, kritik, dan harapan dari tim redaksi yang bersangkutan dengan masalah atau persoalan yang sedang dibahas. Nah, tujuan dari argumentasi ini adalah untuk memperkuat pernyataan yang dikemukakan pada awal teks. Nah, jadi anak-anak, tadi struktur yang pertama adalah pengenalan isu. Nah, fungsi atau tujuan dari argumentasi ini itu memperkuat dari pernyataan yang dikemukakan sebelumnya. Berarti memperkuat dari pengenalan isu yang sudah disebutkan di awal paragraf teks editorial. Nah, selain memperkuat pernyataan yang dikemukakan oleh penulis pada awal teks, argumentasi ini juga mengemukakan pendapat-pendapat penulis yang bertujuan untuk meyakinkan pembaca bahwa pendapat yang telah dikemukakan si penulis itu benar. Nah, struktur yang terakhir dari teks editorial adalah kesimpulan.
Kesimpulan ini berisi sasaran atau rekomendasi sebagai penutup. Biasanya berupa pernyataan dalam menyelesaikan persoalan yang dikemukakan sebelumnya. Seperti itu ya anak-anak, apakah dipahami? Nah, jadi pemaparan mengenai pengertian dan struktur dalam teks editorial tadi sudah Ibu paparkan. Semoga kalian memahami dan semoga bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.